Sangkakala Surabaya. Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Noviana Nunuhitu dari GSCA House of Mercy. Kami sedang berbincang tentang tujuan hidup. Kenapa kita harus punya tujuan hidup? Agar kita ini punya semangat, fokus, punya daya juang dan kerja keras. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki tujuan hidup adalah tetapkan tujuan dulu, tuliskan sasarannya juga. Tulis, Bu, ya. Berarti kita ini sudah harus belajar nulis lagi. Saya sudah lama nggak nulis tangan loh. Ngetik biasanya. Ya ngetik boleh lah, kan sama aja. Sama aja ya. Maksudnya ditulis sasaran. Jadi sasaran ini yang akan kita capai kepada tujuan. Jadi sasaran-sasaran yang kita buat ini untuk mencapai tujuan sebenarnya. Bagaimana kalau di tengah jalan sasaran yang kita tetapkan ini ternyata tidak tercapai, dan itu kan kadang-kadang bikin sudahlah, nggak usah. Tujuan sudah kita tuliskan, sasaran sudah kita tuliskan juga, tapi ternyata gagal terus, sedangkan waktu terus berjalan. Nah, makanya buat batasan waktu dulu. Buat batasan waktu. Buat batasan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi batasan waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir, komitmen untuk mencapai tujuan. Ini penting ya. Ini penting. Komitmen. Ya. Jadi begini, kenapa pada waktu sasaran kita tidak tercapai? Makanya pada waktu sasaran kita bikin, sasaran ini perlu dievaluasi. Ya kan? Pada waktu kita buat sasaran harus ada waktu evaluasi. Nah, pada waktu kita susun, contohnya gini, tujuan yang ini akan kita capai sekian lama. Ya, taruhlah 5 tahun, seperti itu. Kita buat sasaran. Ya, sasaran yang kita capai, kemudian Mbak Bayu mengatakan ada sasaran yang tidak kita capai. Nah, evaluasi akan menolong kita untuk mengoreksi kembali, ya, sasaran-sasaran yang kita buat. Kadang-kadang sasaran yang kita buat bisa terlalu tinggi, ya kan, bisa terlalu tinggi, melampaui batas kemampuan kita, seperti itu. Jadi kita harus membuat sasaran yang mungkin lebih diturunin. Jadi evaluasi akan tolong kita untuk kita turun lagi. Atau yang kedua, batasan waktu. Mungkin waktunya terlalu cepat. Seperti bisa itu. Diperpanjang. Ya. Jadi mungkin belum sekarang, mungkin nanti. Jadi waktunya saya harus perpanjang gitu. Jadi belum tentu seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita harus komit untuk melakukannya. Nah, komitmen ini penting. Nah, persoalannya adalah kebanyakan yang kalau saya lihat adalah tidak tercapainya itu karena apa? Bukan karena sasarannya sebenarnya, tetapi karena komitmennya nggak ada. Iya, kayak tadi lari itu ya. Jadi pada komitmennya sebenarnya. Jadi kepada komitmennya nggak ada gitu. Jadi tetap komit gitu loh, tetap komit gitu. Jadi seperti tujuan itu seperti membuat kita semangat. Tujuan gitu membuat kita kerja keras, fokus gitu. Tapi ingat bahwa komitmen itu akan tolong kita. Untuk bisa capai di situ. Ada komitmen yang kita ini. Mungkin dari semua bicara tujuan hidup, mungkin bisa dicontohkan dengan satu kasus, Bu. Oke, contohnya seperti ini. Saya bicara kepada anak saya, anak-anak aja ya, lebih gampang. Jangan mamanya ya. Oh iya, sorry. Gak kelihatan nanti wajahnya. Anak saya bilang pada dia kan baru masuk kelas 1 SMA nih. Saat yang tepat untuk kita bicara, karena memang ini masa yang sulit sebenarnya bagi orang tua. Masa didik anak tuh masa cukup sulit di sini. SMP, SMA tuh cukup sulit. Kenapa? Karena masa pancaroba, masa mencari jati diri ya. Ya, apalagi baru kelas 1 SMA tuh rasanya udah gede, udah dewasa. Gak mau diatur. Bukan gak mau diatur, tetapi merasa sudah besar. Seperti itu, merasa sudah besar. Nah, saya bilang pada dia, Sel, tujuan kamu sekolah ini apa? Namanya siapa, Bu? Excel. Saya bilang, Sel, tujuan kamu sekolah ini apa? Ya sekolah gitu, nggak bisa. Kamu harus tetapkan tujuan kamu. Itu beneran Ibu ngomong gitu sama anaknya? Iya, benar. Tetapkan tujuan kamu. Tujuan kamu tuh sekolah apa?
Karena begini, anak-anak jujur aja, kenapa kadang-kadang anak-anak tuh sekolah ya saya sekolah gitu, Yang tapi penting nggak tahu. sekolah gitu. Iya. Nggak tahu tujuan sekolah untuk apa. Heeh. Seperti anak saya yang kecil tuh tanya dia, adik sekolah untuk apa? Supaya ada kawan. Lah betul dong. Supaya ada kawan. Kan suruh menetapkan tujuannya dia itu kok. Iya, tapi kan perlu diarahkan. Ya karena memang karena dia anak bungsu, bedanya jauh kan. Iya, Jadi kan nggak ada teman gitu loh, nggak ada teman. Jadi dia rasa tuh sekolah itu supaya ada teman gitu, supaya ada teman gitu. Ketika jawab itu ibu ketawa. Ya, saya bilang, Dede, oke, itu baik. Tetapi sekolah itu bukan hanya punya teman. Teman tuh bisa didapat di mana saja. Ada di sekolah minggu kan ada teman. Di rumah kan ada teman loh, ada tetangga tuh, ada Vano, ada Ivan gitu loh. Jadi ada teman kan gitu. Bukan ada yang nggak ada teman gitu. Hanya memang waktunya mereka itu tidak main setiap hari. Namanya di perumahan seperti itu kan anak-anak cuma keluarnya sore kalau nggak ada les. Tapi kalau ada les nggak keluar gitu. Jadi susah sekali ada teman. Kasian gitu. jadi anak zaman now ya. Seperti itu. Jadi saya bilang sama Excel, kamu tujuan kamu sekolah itu apa? Supaya bisa lulus. Good. Gitu. Kamu bisa lulus SMA. Bagus. Sekarang kamu harus terus sasaran kamu. Untuk kamu bisa lulus itu apa yang harus kamu capai? Bisa lulus ini ya, sasaran ini akan menolong dia untuk capai tujuan kan, sebenarnya. Jadi sasaran yang harus kamu buat supaya kamu bisa lulus apa? Yang pertama dia katakan, saya harus punya nilai minimum KKM. Belajar, dia bilang apa kemarin tuh? 2 jam 1 hari, gitu. Kemudian kurangi main game, seperti itu. Jadi main game berapa lama? Itu harus ditulis. Lah iya dah, main game berapa lama? Itu kan menolong supaya kita kan bisa evaluasi, gitu kan. Bisa evaluasi. Kemudian apalagi? Saya tanya dia, apalagi? Ya, tidur lebih awal, supaya bangun jangan terlambat, gitu. Oke, nggak apa-apa dia tulis seperti itu, sasaran-sasaran seperti itu nggak apa-apa dia tulis, ya. Kemudian buat batasan waktu kan, tadi batasan waktunya seperti itu. Dapat nilai yang baik, UTS, ya kan dapat nilai yang baik kan, KKM toh, berarti batasan waktunya. UTS itu kapan, ulangan harian tuh kapan, dia harus tahu UAS itu kapan, seperti itu. Kemudian batasan waktunya kamu untuk bisa belajar itu berapa lama. Nah, itu harus dibikin semua. Jadi kan harus tahu. Jadi sesuatu yang rasional juga, yang sampai belajar cuma setengah jam seperti itu. Kemudian komitmen, apa yang kamu harus buat komitmen, ya. Contohnya seperti 2 jam belajar, betul-betul 2 jam ini komitmen kamu apa? No handphone. Dalam pengertian no handphone, karena belajarnya juga pakai handphone, saya bilang tadi, tidak untuk balas chatting, kecuali itu menyangkut pelajaran. Jadi ada komitmen yang harus dia buat, seperti itu. Seperti komitmen tidur jam berapa, seperti itu. Jadi komitmen ini yang harus dia buat di dalam hidup. Jadi ini yang akan dia pakai untuk bisa mencapai tujuan. Nah sekarang papanya kemarin pulang tuh malam, nanya pada dia Kamis malam ya, Kamis malam, Jumat malam, papanya pulang nanya kemarin. Kamis malam, sorry, hari ini Sabtu kan. Kamis malam, papanya pulang jam 10 kah. Kemudian dia masih bangun. Kemudian papanya tanya, gimana Excel UTS kamu? Baik. Kamu yakin dapat nilai baik? Ya, yakin. Ya. Kemudian saya bilang, ya kita lihat saja. Karena dia sudah buat komitmen kan untuk belajar, sudah buat sasaran dan sebagainya. Kita lihat aja nanti. Ada evaluasi toh dari UTS nanti kan dibagikan, dilihat toh remedi, kita kan bisa lihat nilai anak kan, remedi ada daftar kan di situ, remedi berapa banyak, ini evaluasi kenapa ini bisa remedi gitu. Jadi kan mungkin dia sudah lakukan itu dengan baik, tetapi sasaran tidak tercapai, contohnya seperti KKM tidak tercapai, evaluasi akan menolong kita, oh mungkin pelajarannya sulit, atau dia mungkin belajar tidak itu, seperti anak saya kemarin. Dia bilang sama saya, Excel bilang, aduh mama kita tuh loh boleh belajar yang ini, ternyata keluar yang ini, begitu loh. Ya gurunya loh, kita belajar yang ini, dia kasih keluar yang ini, gitu loh, seperti itu. Jadi, nah ini dia, sasaran akan nolong kita untuk ada evaluasi. Kalau kita nggak bikin seperti ini, hidup ini mengalir kan repot.
Karena kalau bicara ngalir itu selalu ke tempat yang lebih rendah, Bu. Itu dia, nggak ke atas. Nggak ke atas. Itu persoalan. Padahal kita nih harus naik ke atas, Betul. bukan turun ke bawah. Dan itu pun bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita ya. Iya, sehari-hari. Contohnya gini, saya aja loh, jadi ibu rumah tangga. Tujuan saya jadi ibu rumah tangga tuh apa? Bener Mbak Bayu, saya kalau nggak bikin ini jujur, wah, Jadi ibu rumah tangga juga harus ada tujuannya. iya, tujuan. Berarti saya harus duduk dong ini nulis ya. Tujuan, tapi itu menolong loh, benar-benar loh. Kejenuhan dalam menjadi ibu rumah tangga, kebosanan seperti Mbak Bayu bilang, saya ini orangnya kan nggak bisa diem loh. Jujur Bukan loh, hanya aktif beliau nih, hiperaktif. di rumah aja berkutat. Maksudnya gini, orang yang biasa bekerja di luar, Ya. kemudian harus ada di dalam rumah. rumah, itu nggak gampang. Betul. Makanya saya akhirnya bisa meresapi loh, kenapa ada ibu-ibu yang ngambek, kenapa ada ibu-ibu yang tiba-tiba tuh marah sama suaminya loh, bisa loh. Bisa Karena jadi memang karena bosan. karena bosan sebenarnya itu kebosanan itu terjadi. Jadi saya Para bapak, ini curhatan para ibu ya. Jadi Anda perlu dengarkan. benar loh, saya bikin waktu tujuan saya jadi ibu rumah tangga itu apa? Ya, tujuan saya apa? Saya bikin tujuan saya jadi ibu rumah tangga tuh yang pertama adalah saya ingin menjadi ibu yang menjadi teladan untuk anak-anak seperti itu. Saya ingin mendidik anak-anak saya ada dalam Tuhan gitu. Jadi pada waktu saya komit jadi ibu rumah tangga hanya di rumah saja, bukan sekedar saya nyuci kayak gitu kan, tapi betul-betul ada spend time. Itu menolong Mbak Bayu. Boleh tanya anak saya atau suami saya, ya. Saya tuh dulu kalau marah bisa meledak-ledak. Dulu tuh kalau tuh saya tuh marah, ya kadang-kadang tuh bisa ngomong tuh, waduh, A sampai Z. Kadang-kadang saya tuh bisa marah, kata-kata saya bisa sarkastis, kasar. Tapi boleh tanya anak saya kalau marah, saya tuh nggak lagi pernah ngomong seperti itu pada dia. Anak saya jujur loh, ini saya bicara pribadi, pengalaman pribadi ya. Anak saya waktu itu dia sempat evaluasi, oh ya dia ada sedikit masalah sama papanya. Kemudian dia bilang, papa aku tuh nggak suka sama papa. Kenapa? Papanya tanya. Kamu nggak suka? Iya, papa marah, papa ngomong saya begini, gitu loh. Papa tau mama tuh loh nggak pernah ngomong saya gitu. Semarah-marahnya mama dalam masalah yang lebih besar, mama nggak pernah ngomong begini sama saya. Jadi saya waktu itu baru saya sadar loh, ternyata dengan saya menerapkan seperti ini mengubah banyak hidup gitu. Maksudnya karakter saya diubah, cara bicara saya diubah, ada banyak hal berubah gitu. Justru sekarang jujur, suami saya itu mau ngajak saya pelayanan keluar kota, itu saya tuh mikir loh, mikir, aduh anak saya tuh makannya tuh gimana, siapa yang ngatur bekal mereka, ngurusin ini itunya mereka tuh bagaimana gitu. Karena tidak ada asisten ya. Iya nggak ada asisten gitu, bukan masalah nggak ada asisten. Saya kan udah terbiasa tuh teratur kan. Jadi besok lu mau makan malam tuh kan aku udah nanya. Jadi besok mau makan apa? Bawa apa? Iya besok mau makan apa? Dia mau bawa apa ke sekolah? Kakak bawa apa ke sekolah gitu. Jadi saya udah punya planning seperti itu. Jadi sudah direncanakan seperti itu. Jadi mama minggu ini kira-kira saya akan masak apa? Itu sudah ada. Sehingga saya waktu ke pasar saya tahu punya sasaran. Saya beli apa aja untuk berapa lama seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi teratur sekali ya Bu ya. nggak juga sih sebenarnya, nggak segitu kakunya, teman kan tujuan tuh akan tolong kita gitu dengan sasaran-sasaran yang ada, sehingga kita tuh nggak buang waktu percuma, loh akhirnya. Saya melihat nggak buang waktu, saya masih ada waktu santai loh Mbak Bayu. Oh masih ya Bu? Masih ada waktu santai. Masih ada bekerja lagi beli? Iya masih ada pekerjaan sampingan yang lain. Ya saya bisa tata bunga-bunga saya dengan baik di depan. Masih banyak waktu lah. Masih banyak waktu ya. Karena ditata semuanya tadi ya. Iya, saya sampai sekarang malah punya kebiasaan baru seperti memperhatikan hal-hal sepele seperti sepatu-sepatu. Wah ini udah waktunya di laundry gitu. Dulu nggak pernah pikir seperti itu. Tapi dengan saya menyusun seperti ini kan waktu kita dengan baik ada. Kita punya waktu-waktu lebih untuk lihat hal-hal yang lain seperti itu. Oke. Dicatat juga? Ya. Dicatat, Ibu catat? Saya tanya ini, benar nggak dicatat nih loh? Jadi itu seperti tambahan-tambahan lain yang akhirnya kita bisa ngisi waktu kita seperti itu. Ini perlu kita belajar semua kekasih Tuhan ya. Cuman kadang-kadang orang itu enggan untuk duduk, mencatat, bikin planning. Apalagi orang yang tidak terbiasa planning.
Memang saya tahu. Saya dulu orang yang nggak planning memang. Jujur, saya bukan orang yang seperti itu. Tetapi saya belajar bagaimana membangun hidup dengan lebih baik, memotivasi diri saya untuk hidup ini singkat, hidup ini nggak lama, gitu. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Kita harus meninggalkan sesuatu yang berarti. Jadi sebenarnya saya ini sedang mewariskan sesuatu, seperti satu memberikan legacy lah buat anak saya. Dia lihat hari-harinya saya. Harapan saya adalah ini merupakan pelajaran yang jauh lebih besar dari pembicaraan begitu. Hidup ini lebih besar dari apa yang kita bicarakan. Dan dia melakukan itu dalam hidup dia gitu. Dan saya berharap ini bisa menolong dia untuk melihat masa depan dia lebih baik begitu. Jadi pada waktu saya bicara, dia tahu saya nggak hanya sekedar bicara, tapi memang saya melakukan itu seperti itu. Oke. Problemnya adalah tidak semua orang itu bisa. Tadi kan Ibu semua kita planning ya. Kekasih Tuhan silahkan loh, Anda bisa bergabung. Tinggal beberapa menit, saya masih pengen ngobrol banyak sama Bu Novi. Kan ada orang-orang yang istilahnya itu, kalau Ibu kan sudah tertata, termanage ya. Kita mungkin sudah punya planning. Sedangkan orang-orang di sekeliling kita tidak semuanya itu bisa ikut di planning kita. Itu bikin stres loh Bu. Benar. Terus bagaimana dong? Benar. Bagaimana kita mengarahkan mereka? Bagaimana kita mengarahkan mereka? Jujur dalam pengembalaan, saya kan juga membina divisi-divisi ya. Saya kan salah satu pengurus departemen. Di bawah departemen saya ada beberapa komisi. Dan untuk menata mereka memang perlu waktu. Yang pertama adalah kita harus lakukan itu terlebih dahulu dan dia lihat. Kemudian kita melakukan bersama-sama dengan mereka. Kemudian saya sudah sampai pada fase ini. Sekarang mereka melakukan dan saya lihat. Dan mereka memberikan laporan kepada saya. Ya, kemudian memang awalnya berat ya. Awalnya memang berat untuk membahas. Contohnya seperti anak saya aja, untuk bimbing dia kan. Kita harus ingetin dia lagi. Bolak-balik. Ingat bolak-balik memang. Harus ingatkan bolak-balik. Itu untuk anak ya. Tapi kan kalau untuk orang dewasa kita juga perlu ingatkan juga. Perlu nggak dalam membimbing itu kita marah? Perlu. Saya marah. Tetapi marah kita marah berkualitas. Oh, ada ya marah berkualitas. Istilah saya. Marah berkualitas itu seperti apa ya? Maksudnya begini, marah berkualitas dan marah penuh muatan pengajaran didikan untuk masa depan begitu. Jadi ada atau membangun juga, ya. Jadi marah kita punya tujuan. Tulis lagi. Saya marah karena enggak lah kekasih tadi. Ya, marah yang berkualitas dalam pengertian adalah marah yang punya muatan positif begitu. Sehingga marah kita ini enggak ngalur ngidul. Saya belajar loh. Karena terbiasa dengan bagaimana melihat tujuan, akhirnya menata marah itu punya tujuan gitu loh. Benar loh. Saya kaget sendiri, saya baru menyadari itu, saya kaget sendiri loh, baru sadar itu waktu anak saya tuh ngomong seperti itu tuh baru saya sadar, oh iya, kalau saya ingat-ingat, oh iya benar ya, kok beda ya gitu loh. Ternyata memang benar, tanpa kita sadari ini mempengaruhi gaya hidup kita. Akhirnya bisa mempengaruhi gaya hidup kita dan bisa mempengaruhi hidup saya. Makanya saya katakan tadi, tujuan ini akan menolong kita membangun hidup yang lebih baik. Hidup kita pribadi maupun orang-orang di sekeliling kita. Yes. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Bu, ada sapaan dari Ibu Monica di Probolinggo. Shalom Bu Monica. Novi, terima kasih sudah memberkati dan Tuhan selalu memberkati Bu Novi sekeluarga. Amin, amin. Oke, terima kasih Bu Monica, rajin sekali bergabung tiap hari. Iya, saya selalu dengar kok nama Monica, ini. Ya, nama ini selalu muncul. Gitu ya? Ya, selalu dengar. Pendengar setia rupanya beliau juga. Pokoknya kalau saya lagi nyetir pasti 1062. Itu dia. Oke. Bu Novi, ini kekasih Tuhan mungkin Bu, saya mereka terpana dengan obrolan kita kali ya. Oh ya, ini sudah ada yang bergabung Bu. Saya bacakan ya. Ada 2824 seorang bapak. Shalom Bu. Saya seorang bapak 61 tahun, sudah pensiun, tidak ada kerjaan. Anak usia 26 tahun, mempunyai tujuan mencukupi kebutuhan keluarga, tapi gaji tidak cukup. Anaknya nih ya? Ya, sehingga dia berusaha sampingan, jualan asuransi, malam hari sampai jam 11:30 malam, dan usaha trading forex. Tapi sering dengan waktu dia rencana cari kerjaan baru, tapi setelah diputuskan keluar dari kerjaan lama, ternyata forexnya berantakan. Bagaimana ya Bu saran dan solusinya? Padahal saat ini sudah diputus keluar kerjaan lama, belum ada kerjaan baru. Padahal tujuan atau sasaran utama adalah tadi itu, mencukupi kebutuhan keluarga, dan sasaran sudah cukup baik dan sudah doa juga. Ya,
kan begini, tujuan bekerja memang bagi saya begini, mencukupi kebutuhan keluarga, ya, mencukupi kebutuhan keluarga itu seperti reward yang diterima. Tapi sebenarnya tujuan daripada bekerja bukan itu sebenarnya. Tujuan daripada bekerja adalah supaya kita ini mengaktualisasikan diri kita, kemudian kita memaksimalkan diri kita, ya, itu sebenarnya tujuannya, ya. Sehingga pada waktu kita bekerja, saya katakan tadi kan, upah, gaji, itu seperti reward ya, yang akan kita dapat atau kita peroleh, seperti itu. Nah, sebenarnya sah-sah aja sih, sah-sah aja. Orang punya tujuan, saya kerja untuk dapat duit, Ya. itu sah-sah saja. Tetapi ingat baik-baik, kerja untuk dapat uang ini relatif dalam pengertian begini, mencukupi kebutuhan hidup ya. Kebutuhan ini kan semakin hari semakin meningkat. Ya. Berarti tujuan kita akan terus meningkat, berubah. Sedangkan kita harus punya tujuan yang tidak berubah gitu. Tujuan yang set gitu loh, seperti apa ya? Set. Stabil. Ya, tujuan yang bukan stabil, maksudnya Apa, Bu? tujuan yang seperti mission statement yang dimana tujuan itu yang akan kita capai tidak berubah gitu loh. Contohnya gini, mencukupi kebutuhan ini kan berubah. Sekarang kan kebutuhan hidup taruhlah rumah tangga 6 juta, tapi kan tahun depan bisa jadi 7 juta, tahun depan bisa lebih 8 juta. Nah ini kan akhirnya tujuannya itu berubah-ubah. Oke. Seperti itu. Oke. Nah kita harus buat tujuan itu tujuan yang tidak berubah gitu, dalam pengertian tidak berubah. Nah makanya saya bilang tujuan itu harus ditetapkan dalam pengertian ditulis gitu supaya dipikir matang-matang, dipikir matang-matang. Ya, tujuan mencukupi kebutuhan keluarga itu baik, tapi kan kebutuhan ini kan terus berkembang. Ya. Nambah anak tambah kebutuhan, anak tambah besar tambah kebutuhan. Tambah usia aja tambah kebutuhan, Bu. Nah, itu dia kan. Jadi kan ini kan tujuan kita kan berubah. Nah, sebenarnya kan saya rasa begini, kembali lagi dengan tujuan kita bekerja ini untuk apa? Kan sebenarnya ini melatih diri sebenarnya, mengembangkan diri dulu gini. Kalau diri kita ini dikembangkan dengan baik, maka hasilnya pasti bagus. Oke. Jadi untuk anaknya Bapak B ini apa saran Ibu? Saran saya adalah begini, kenapa harus dievaluasi ya. Jadi kan sudah terjadi toh, dievaluasi dulu kegagalannya, kenapa seperti keluar dari pekerjaan yang lama. Harusnya sebenarnya Gajinya kecil, Bu, tadi dibilang. gajinya kecil betul. Tapi kan saya katakan tadi tujuan kita bekerja apa? Kembali kepada tujuan kita bekerja itu apa dulu. Nah, saran saya adalah dievaluasi ya. Sekarang kan nasi sudah jadi bubur. Bagaimana bubur ini dibikin bubur ayam? Ya kan? Yang pertama saran saya adalah tetapkan tujuan yang benar. Tujuan yang benar adalah dalam pengertian begini. Tujuan saya bekerja ini untuk apa? Saya mau mengembangkan diri saya. Oke. Contohnya, you sarjana apa? You mau kembangin kemampuan, kan sudah belajar tuh sekian lama. Ini yang harus diterapkan seperti itu. Ya kan? Jadi dilihat dong pekerjaannya apa yang harus dikerjakan. Kerja gajinya memang kecil di sini, nggak apa-apa. Tapi kalau kita belajar maksimal di sini dengan sangat baik, pasti kita akan bisa meluangkan waktu yang lain untuk menjadi maksimal di bagian yang lain. Seperti itu. Nah, saran saya satu evaluasi, kedua mulai kembali menetapkan tujuan, kemudian buatlah sasaran, kemudian buatlah batasan waktu dan komit untuk melakukan itu. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat kan ini seperti forex. Ada orang-orang menjadikan forex ini sebagai pekerjaan utama. Ya kan? Boleh. Tidak masalah. Tetapi dia sudah harus tahu resiko. Dan ini memang salah satu resiko daripada orang yang bermain forex. Dia sudah harus tahu seperti itu. Ya kan? Kemudian dia menjalankan asuransi. Ada orang-orang menjadikan asuransi ini sebagai pekerjaan utama. Nggak apa-apa. Nah, dia harus tetapkan tujuan di sini kan, seperti itu. Nah, ini dia yang kita harus pilih seperti itu. Jadi kembali lagi melihat kemampuan saya ada di mana, seperti itu. Lihat dulu kemampuan saya ada di mana, karena tidak semua orang loh bisa ada di bidang itu. Kalau kita lihat ada orang-orang yang hebat di dunia insurance, ada orang-orang yang hebat di dunia forex. Ini bicara skill.
Dan mereka berlatih ya dari dulu. Insurance, dan ini bicara skill. Boleh tanya mereka berapa lama tahun mereka bisa capai itu. Dan bicara mengenai mereka gagal, itu bagi mereka bukan gagal, karena memang mereka punya tujuan memang hanya di sini. Gitu loh, mereka memang fighting di sini. Jadi tujuan mereka satu, contohnya seperti menjadi sama insurance ya. Saya menjadi SAM, Senior Agency Manager. Tujuan saya. Saya kerja di dunia ini, saya mau jadi SAM, Senior Agency Manager. Maka betul-betul dia fighting di sini. Pada waktu dia mulai tetapkan sasaran, sehari saya harus kontak berapa orang, gitu loh. Saya harus kunjungi berapa orang. Nah itu harus ada. Berapa nomor list yang harus ada dalam handphone saya. Itu harus sasaran harus diterapkan, sehingga kita maksimal. Baik, waktu kita habis, Bu Novi. Bisa disimpulkan 1 menit, Bu. Bisa disimpulkan dan tutup dalam doa. Kekasih Tuhan, kita belajar hari ini bagaimana kita membangun kehidupan kita lebih baik. Yang pertama adalah kita harus sebenarnya memiliki tujuan. Tujuan ini bukan satu-satunya. Sekali lagi saya tadi lupa bicaranya di awal. Tujuan ini bukan satu-satunya, tetapi tujuan itu menolong kita untuk membangun hidup kita lebih baik. Ada banyak faktor lain ya yang bisa membuat hidup kita lebih baik, yang bisa membuat kita menjadi sukses. Tapi salah satunya adalah tujuan. Nah, tujuan ini akan menolong kita supaya kita bisa menjadi semangat, hidup kita dinamis. Tujuan akan menolong kita supaya kita menjadi fokus. Tujuan akan menolong kita supaya kita bisa meningkatkan daya juang dan kerja keras, karena tujuan adalah fondasi atau dasar yang harus kita miliki untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih baik. Tuhan tolong kita bersama-sama supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan kita, dan Tuhan dipermuliakan di atas segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa buat kekasih Tuhan sekalian. Tuhan tolong kami semua supaya kami semasa Tuhan izinkan kami hidup, kami membangun kehidupan kami menjadi lebih baik. Karena kami tahu bahwa tujuan Tuhan menjadikan kami adalah kami bisa hidup berdampak bagi banyak orang. Hidup kami berarti bagi banyak orang. Tuhan tolong kami semua supaya kami bisa memiliki tujuan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa mencapai tujuan yang sudah kami tetapkan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan tolong kami semua sehingga dalam pengiringan kami ikut Tuhan tiada satu pun yang kami gagal, tapi tujuan kami dalam pengiringan akan Tuhan menolong kami bisa sampai kepada destiny atau tujuan akhir yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua kami, kekasih Tuhan yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini. Kami percaya pada waktu kami belajar melakukan bagian kami, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Berkati Radio Sangkakala, berkati juga Mbak Wahyu yang menolong program Bincang Pagi dan memberkati banyak orang. Kami percaya Tuhan akan memberkati radio ini, mencukupkan semua keperluan, dan juga radio ini semakin hari semakin berdampak bagi banyak orang. Bapak hamba-Mu berdoa berkati Mbak Wahyu dan keluarga, khususnya hari ini ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8. Biarlah Tuhan terus dipermuliakan dan keluarga mereka semakin diberkati dan menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati kami semua pada pagi hari ini dan hidup kami dari hari demi hari, dan Tuhan dipermuliakan di atas segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita bersama-sama katakan amin. Amin. Bu Novi, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Sama-sama. Tuhan berkati. Amin, amin. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari susun tujuan hidup Anda, tetapkan tujuan hidup Anda, tulis sasaran dan buat batasan waktunya ya. Dan jangan lupa komitmen untuk mencapai tujuan tersebut dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini berlaku. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.